Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kabupaten Manggarai Timur dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan puluhan hektar sawah terendam air. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran petani akan terjadinya gagal panen secara masif begitu ya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dan langkah penanganannya seperti apa, kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur dengan Pak Yohanes Sentis pagi hari ini. Pak Yohanes, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, apa kabar hari ini, Pak? Sehat, Ibu. Iya, Pak Yohanes, kita langsung saja Pak ya. Bisa dijelaskan kondisi terbaru sawah yang terendam hujan ekstrim di Manggarai Timur saat ini, Pak Yohanes? Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk semua pendengar radio RRI Labuan Bajo di mana saja bisa mendengarkan siaran pagi hari ini. Untuk dampak dari terjadinya cuaca ekstrim kurang lebih 2 minggu, 3 minggu yang lalu di seluruh NTT termasuk di Manggarai Timur. Sungguhnya di Manggarai Timur dampak daripada hujan ekstrim itu untuk di persawahan tidak signifikan dampak ekstrim itu. Kecuali kemarin yang tanah longsor yang di Kecamatan Lambaleda itu ada kurang lebih 4, sekian hektar, kurang lebih 43 kepala keluarga. Itu memang sawah itu tertutup dan kami sudah tugaskan staf kami di lapangan PPL untuk identifikasi dan wawancara petani. Dan untuk di situ, untuk sementara ini petani tidak mau lagi untuk dijadikan persawahan itu, yang kurang lebih 4 hektar lebih itu. Ya, wilayah atau kecamatan mana saja Pak yang paling terdampak dan berapa kemudian luas lahan pertanian yang terdata mengalami genangan air? Yang sebenarnya kemarin itu yang hujan ekstrim itu untuk wilayah Manggarai Timur itu ada 3 kecamatan, 3 atau 4 kecamatan di pantai utara ya. Kecamatan Lambaleda, Kecamatan Lambaleda Utara, Kecamatan Sambirampas dengan Kecamatan Elar. Iya. Ya. Namun hasil laporan maupun hasil pemantauan kami minggu lalu turun ke 3 kecamatan di utara itu ternyata tidak signifikan. Ada yang terendam banjir di Kecamatan Lambaleda Utara sekitar 2-3 hektar, tapi itu tidak ini karena terendamnya hanya beberapa jam. Setelah itu air sudah surut kembali dan tidak membuat dia gagal tumbuh atau apalagi sampai gagal panen. Jadi itu kondisi dampak hujan ekstrim yang terjadi sedangkan 2 kecamatan lain, Sambirampas dan Elar, justru masalah yang muncul pasca banjir itu ada dampak serangan hama tikus. Dan itu kami sudah laporkan ke provinsi untuk mendukungan itu. Dan hama tikus ini tidak hanya menyerang padi, tetapi juga tanaman jagung. Itu yang justru kami antisipasi untuk
tidak berdampak luas dan tidak sampai gagal panen di Manggarai Timur ini. Pak Itu Yohanes, gambarannya. adakah Ya. langkah cepat yang sudah direncanakan begitu dari Dinas Pertanian agar bisa membantu petani di wilayah terdampak di Manggarai Timur, Pak? Iya, khusus hama tikus karena ini ada 3 kecamatan yang kami pantau ada serangan hama tikus itu. Mm-mm. Itu sudah kami ajukan permohonan bantuan pestisida untuk mengatasi hama tikus ini ke provinsi dan provinsi juga sudah merespon. Diperkirakan minggu depan ini akan ada pestisida untuk mengatasi permasalahan hama tikus ini. Itu satu. Yang kedua, kita juga sudah koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai. Ada satu proyek di wilayah Pota di Kecamatan Sambirampas itu. Ada perbaikan bendungan, saluran irigasi dari BWS Provinsi. Itu sampai sekarang pengerjaannya belum selesai. Dan itu mencakup sekitar 293 hektar yang mencakup Kelurahan Pota, Nangambaur, dan Nangambaling. Itu sampai sekarang belum tanam dan masih menunggu air dari proyek itu untuk mengairi sawah di 3 kecamatan. Itu hampir 300 hektar itu sawah di Kecamatan Sambirampas. Dan koordinasi sudah kita lakukan termasuk dengan pelaksana proyek di tingkat lapangan. Direncanakan menurut pihak proyek bahwa akan dilepas di tanggal 10 Februari. Berarti minggu depan ini air itu. Maka begitu air itu dilepas, maka persawahan yang tadi 293 hektar itu, maka itu akan segera dimulai tanam sudah. Ya, gambaran itu, Ibu. Iya, Pak Yohanes, apakah akhirnya terjadi potensi gagal panen masif begitu nanti dan indikator apa yang menjadi perhatian utama dinas saat ini, Pak? Sebenarnya untuk potensi yang kami takuti sekarang itu untuk Manggarai Timur serangan hama tikus. Iya. Serangan hama tikus dan antisipasi itu ya itu kita sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk karena mereka yang punya stok untuk untuk pestisida untuk mengatasi serangan hama tikus ini. Justru hama tikus ini yang paling kami takut berpotensi akan terjadi gagal panen. Demikian, Ibu. Iya, Ya. Pak Yohanes, terkait dengan hujan ekstrim, apalagi kejadian yang baru-baru terjadi di Desa Gorengmeni kemarin, Pak, ya, di Kabupaten Manggarai Timur. Manggarai Timur. Iya, bagaimana koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah kecamatan atau kelompok tani begitu, sehingga penanganan dampak hujan ekstrim khusus untuk petani ini bisa dimaksimalkan, Pak? Baik, terima kasih. Untuk koordinasi secara umum kemarin kan itu di tim penanggulangan bencana ya, ini di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana gitu. Jadi penanganan itu darurat itu sudah selesai gitu. Nah untuk dari sisi pertanian kami tentu berkoordinasi dengan pihak kecamatan, pihak desa, kelompok tani, PPL yang ada di lapangan untuk memastikan kemarin berapa sih jumlah petani sawah yang terdampak dari tanah longsor yang terjadi Gorengmeni, dan kami sudah dapatkan datanya ada kurang lebih 43 petani dan arealnya 4,45 hektar. Jadi kurang sedikit mau sampai 5 hektar gitu. Nah untuk sementara dari hasil wawancara petugas kami PPL di lapangan itu mereka lokasi itu kayaknya rawan untuk mereka jadikan sawah kembali gitu. Dan sementara kemarin mereka bilang kami mau alihkan ini ke usaha perkebunan atau tanam porang. Pokoknya tidak mau sawah lagi, tidak mau jadikan itu sawah gitu. Jadi karena susah itu ditata kembali begitu Pak Yohanes ya? Bukan hanya itu, tapi ini kan berpotensi kemungkinan akan terjadi lagi bencana. Ya, kita tidak berdoa supaya terjadi lagi di kemudian hari.
Tapi Baik. ya untuk sementara mereka tidak mau jadikan lagi itu untuk menjadi sawah. Tidak seluruhnya memang, karena ada bagian yang di tempat yang rata itu kemungkinan itu mereka tetap jadikan sawah. Ada di bagian-bagian yang kemiringan itu yang mereka tidak mau jadi sawah lagi. Ya, Pak Yohanes, ya itu jika kondisinya. ada hal yang mau disampaikan, apa pesan yang mau Bapak sampaikan kepada petani di Kabupaten Manggarai Timur agar dapat meminimalkan kerugian sambil menunggu kondisi cuaca membaik, Pak Yohanes ya? Iya, iya. Eh, Baik, sebenarnya kondisi cuaca ekstrim yang terjadi 2 minggu, hampir 3 minggu kemarin itu, di Manggarai Timur itu dampak yang paling selain kerugian secara fisik itu adalah di sektor perkebunan. Sektor perkebunan, di mana banyak tanaman cengkeh, tanaman perkebunan yang ditimpa oleh pohon yang tumbang, maupun tanaman cengkeh yang memang karena pukulan angin yang sangat keras ya, dan itu hampir terjadi di semua kecamatan. Jadi ini pasti akan berdampak terhadap penurunan produksi, kehilangan produksi dari tanaman cengkeh, juga tanaman kopi, tanaman kakao, ya semua tanaman perkebunan, bahkan tanaman hortikultura seperti jenis boncis, yang dia kan boncis itu dibudidayakan dengan tanaman lancaran ya, pakai kayu untuk untuk penegaknya, itu juga tumbang. Di beberapa lokasi kami lihat itu bahwa ada kerusakan pada tanaman hortikultura gitu. Jadi itu kondisinya, tentu kondisi ini ya ini sudah terjadi, ya petani harus tetap optimis, mudah-mudahan tanaman yang ada tetap memberikan hasil di tahun yang ini, sambil petani pelan-pelan untuk memberi perawatan yang baik tanaman-tanaman yang sudah ada. Nah, dari sisi pemerintah tentu ini data-data ini nanti akan dianalisis untuk perbaikan ke depan agar tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, juga padi sawah yang ada di Manggarai Timur tetap eksis, dan petani tetap fokus pada usaha di sektor pertanian ini. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Iya, terima kasih informasinya pagi ini Pak untuk pemirsa RRI Labuan Bajo. Semoga langkah penanganan yang dilakukan dapat membantu petani mengurangi risiko gagal panen dan kondisi pertanian di beberapa kecamatan yang terdampak di Kabupaten Manggarai Timur, Pak Yohanes ya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak. Ya, terima kasih, selamat pagi.